Baik, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara latihan rohani, Ignition Spiritual Exercise pada malam hari ini. Saya Mayo akan menjadi moderator pada malam hari ini dan acara latihan rohani kita akan dibimbing oleh Romo Hartono. Untuk malam hari ini kita akan membahas menjadi manusia baru dalam karunia Roh Kudus, diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 9, lalu 17 sampai 19. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita tenangkan hati kita, sejenak, dan sambil kita mendengarkan lagu berikut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul kembali pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk semua rahmat-Mu yang kami terima, terlebih 1 minggu terakhir ini. Hari ini kami mohon rahmat-Mu, supaya kami bisa rasakan karya Roh-Mu yang menciptakan kebaruan di dalam diri kami, sehingga kami semua bisa mengambil bagian dalam manusia baru, Putra-Mu Yesus Kristus. Secara khusus kami sekali lagi mensyukuri anugerah terlebih kesehatan dan ingin mendoakan teman-teman seperti Martha dan teman-teman lain yang saat ini sedang sakit. Kami mohon rahmat penyembuhan, kami mohon rahmat kekuatan jasmani maupun rohani. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, marilah kita seperti yang lalu membuat latihan rohani pengantar. Hari ini kita akan mengkontemplasikan tentang kehidupan baru Santo Paulus, dan kehidupan baru itu adalah kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus.
Nah, saya ingin mengajak kita melatih sesuatu. Mohon dipersiapkan seandainya ada benda seperti ballpoint atau apapun yang kecil yang bisa dipegang. Saya menyiapkan pine cone ini, tadi pagi saya berdoa di makam orang tua saya di pertapaan di sini, Gedono, Salatiga. Itu ada banyak pohon pinus, dan saya sudah membawa ini sebetulnya bahkan sampai Filipina, tetapi pagi ini saya menemukan yang baru, ya. Maksud saya benda yang dekat di hati, yang biasa kita pakai, yang mungkin juga punya arti tersendiri. Nah, latihan pagi hari ini saya mengajak seperti Santo Fransiskus Assisi dan Antonius Padua. Santo Fransiskus Assisi itu dikenal sebagai santo yang bicara dengan matahari, bicara dengan bulan, dengan bintang-bintang, dia bicara juga dengan pepohonan, termasuk burung-burung, dan dipanggil semuanya itu saudara dan saudari, ya, brother and sister. Kita pernah melihat film kiranya Brother Sun, Sister Moon, ya, itu film kuno yang sangat menyentuh hati tentang kehidupan Fransiskus Assisi. Nah, Antonius Padua, Santo Antonius Padua juga demikian, santo yang dikenal suka bicara dengan ikan, ya, bahkan berkhotbah kepada ikan. Nah, tentu saja kalau kita memakai akal yang biasa, nanti kita pikir macam-macam, kok orang bicara sama burung, sama bintang, begitu. Tetapi kita ingin melatih pengalaman mistik, ya, yang diinspirasikan oleh santo-santo kita itu, ya. Maka langsung saja kita mulai, kita bisa pelan-pelan menempatkan diri, menenangkan diri. Kita sudah menempatkan benda yang kita pilih, apapun di tangan kita, ya. Tidak perlu sangat khusus seperti pine cone ini, gitu. Misalnya ballpoint atau apa itu yang di dekat situ. Ya, di tempat saya juga ada salib, ya. Marilah kita sekarang hening, kita bisa menutup mata. Kita mulai dengan latihan pernafasan, nafas normal, kita sadari nafas yang kita hembuskan, nafas yang kita hirup. Nafas yang kita hembuskan, nafas yang kita hirup dengan irama normal. Marilah kita sekarang menyadari keberadaan benda yang ada di tangan kita itu. Seperti pine cone ini. Juga misalnya ballpoint, boleh juga. Apapun. Coba dirasa-rasakan permukaan benda itu. Halus atau kasar. Coba dirasa-rasakan, diraba apakah ada bagian dari benda itu yang lebih tajam, lebih tumpul, lebih halus. Coba dirasa-rasakan beratnya. Dirasakan di tangan kita seberat apa, seringan apa. Kita juga bisa mencoba
Apakah ada aroma tertentu dari benda yang ada di tangan kita itu? Apakah ada keharuman tertentu, bau tertentu? Coba dibaui. Mungkin ada yang bagian yang aromanya lebih kuat, atau yang tidak ada baunya. Marilah kita menyadari sekali lagi benda ini aman ada di tangan kita, akrab di tangan kita. Benda yang kiranya juga kita pergunakan membantu kita. Sekarang dipersilahkan bicara. Marilah kita berbicara dengan benda itu. Kita ingin mengatakan apa? Tidak perlu banyak kata, tetapi yang penting hati kita tergerak untuk mengatakan apa kepada benda yang ada di tangan kita ini. Kalau masih ingin mengatakan sesuatu, sedikit lagi dipersilahkan. Kita, saudari-saudara sekalian, sudah berbicara sesuatu kepada benda yang ada di tangan kita. Marilah kita sekarang mendengarkan. Benda yang ada di tangan kita ini ingin mengatakan sesuatu mungkin. Marilah kita dengarkan. Marilah kita mencoba mencermati apa yang ingin dikatakan oleh benda yang kepadanya kita sudah juga mengatakan sesuatu. Kita sudah bicara, kiranya sekarang benda ini ingin bicara apa pada kita. Marilah kita sekali lagi mendengarkan, mungkin benda ini masih ingin mengatakan sesuatu, atau mungkin menginginkan sesuatu dari kita. Apakah benda yang ada di tangan kita ini juga mengatakan sesuatu, mengatakan keinginannya? Marilah kita sekarang membuat latihan tahap berikutnya.
Sekarang marilah kita menyadari diri kita dan benda ini berada dekat dengan Yesus. Marilah kita menempatkan diri kita bersama benda ini di hadirat Yesus. Yesus yang adalah Sabda Allah, Yesus yang adalah Pencipta, Yesus yang mengutus Roh-Nya bagi kita, Roh yang membarui seluruh muka bumi. Marilah kita mencoba menyadari bagaimana kita menempatkan diri bersama benda ini di hadirat, di hadapan Yesus. Kita sadari sekali lagi, kita duduk, kita berdiri di hadapan Yesus. Apakah kita berlutut? Apakah kita duduk bersila? Atau ada posisi lain yang khusus? Sementara kita menghadirkan diri di hadapan Yesus. Lalu marilah kita sekarang mendengarkan. Yesus bicara apa kepada kita? Yesus bicara apa kepada benda yang ada di tangan kita? Marilah kita mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Marilah kita mendengarkan apakah yang dikatakan Yesus kepada benda yang ada di tangan kita. Kalau Yesus masih mengatakan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu untuk kita bersabar mendengarkan. Pada waktunya Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada benda yang ada di tangan kita, kita juga mendengarkan. Sesudah kita mendengar Yesus bicara sesuatu kepada kita dan kepada benda yang ada di tangan kita, apakah jawaban kita? Marilah kita mendengarkan apa kiranya jawaban kita dan apa kiranya jawaban benda yang akan di tangan kita itu. Sekali lagi kita bisa ingat sejenak apa yang dikatakan Yesus dan apa jawaban kita. Apa yang dikatakan Yesus kepada benda yang ada di tangan kita, apa jawabannya?
Teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri latihan ini. Kalau masih ada sesuatu yang tersisa, yang akan dikatakan, yang perlu didengarkan, kita beri waktu sedikit lagi. Sebagai langkah penutup, marilah kita sejenak, barang 1 menit, mencoba memahami apakah sikap kita ada perubahan terhadap benda yang ada di tangan kita, yang mungkin juga terhadap hal-hal yang lain, berkaitan langsung ataupun tidak langsung. Apakah kita melihat, merasakan ada suatu perubahan persepsi kita terhadap benda yang ada di tangan kita, juga sesudah mendengarkan Yesus, persepsi kita, pemahaman diri kita sendiri dalam relasi dengan benda atau yang sesudah kita mendengarkan Yesus. Pelan-pelan dengan refleksi yang terakhir, silakan mengakhiri dengan doa spontan dalam keheningan, atau juga kalau ingin mengatakan sesuatu di dalam hati. Marilah kita menambah waktu untuk hening reflektif ini, refleksi. Kita langsung minta Cynthia untuk memutarkan kisah pertobatan Paulus yang berubah karena juga anugerah Roh Kudus. Saulus bertobat. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 9, 17 sampai 19. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah
dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan kuasa Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, Saulus atau kemudian disebut Paulus berubah menjadi manusia baru, menjadi Rasul Kristus karena perjumpaan dengan Yesus yang menyebut diri sebagai yang teraniaya, yang dianiaya oleh Saulus. Dan kemudian di akhir bacaan dikatakan bahwa Paulus itu juga mendapat karunia Roh Kudus. Marilah kita melanjutkan, mudah-mudahan belum terlalu lelah latihan rohani doa. Marilah kita sekarang mengkontemplasikan kisah pertobatan Saulus ini, supaya kita lebih terbuka, lebih bisa menerima kurnia Roh Kudus. Marilah kita sekarang hening kembali, melanjutkan keheningan yang sudah kita mulai. Kita bisa kembali menutup mata dengan santai, posisi berdoa apapun. Coba kita bayangkan Saulus ada dalam perjalanan disertai banyak orang. Bagaimana kita mengambil peran di dalam rombongan Saulus itu? Silakan dengan spontan kita mengambil peran, mengambil tempat. Siapakah kita di dalam kisah itu? Kita bisa menjadi salah satu teman Paulus atau Saulus, atau kita bisa menjadi siapa saja
yang menjadi gerakan hati kita untuk hadir di dalam peristiwa itu. Marilah kita ingat di dalam kontemplasi intuitif ini, siapakah Saulus? Dikatakan bahwa Saulus adalah orang yang taat agama, seorang Farisi, tetapi bisa dikatakan juga sebagai seorang yang taat agama dan agresif, yang secara khusus dalam kisah ini disebutkan sebagai yang anti-Kristen. Dan bahkan orang-orang Kristiani takut karena dia dengan jelas dikenal mempunyai surat untuk melakukan tindakan melawan orang Kristiani itu. Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik. Marilah kita melanjutkan di dalam kontemplasi intuitif ini, kita juga ada di dalam perjalanan bersama Saulus. Coba dilihat Saulus seperti apa orangnya. Rupanya beliau naik kuda seperti orang-orang yang lain. Kita lihat orangnya besar atau biasa ukurannya. Kita coba lihat, kenali perawakannya. Pakaiannya. Coba dilihat juga wajahnya, raut mukanya. Dia adalah seorang yang taat beragama, seorang Farisi yang berkobar-kobar, dengan konsekuensi bahwa yang non-Yahudi, terutama yang sudah mulai berubah karena pewartaan Kristus, karena hidup Kristus, dianggap semacam musuh orang Yahudi. Orang yang tidak setia, orang yang berubah pikiran mungkin, orang yang mungkin bisa dikatakan murtad atau hampir murtad. Paulus yang demikian hatinya dipenuhi. Hal demikian juga pikirannya sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Dan kita mengikutinya. Marilah kita melihat bagaimana tiba-tiba cahaya datang menimpa Saulus. Silakan digambarkan sendiri cahaya macam apa. Cahaya besar yang membutakan mata atau cahaya lembut, cahaya terang benderang, atau cahaya biasa. Apakah kita mulai melihat cahaya itu adalah kehadiran Yesus sendiri? Bagaimana Saulus terjatuh? Bagaimana Saulus mulai mendengar ada suara di dalam cahaya itu? Apakah kita bisa mendengar suara Yesus itu? Marilah kita coba hadir sehidup-hidupnya di dalam kisah Santos Paulus ini, yang sekarang jatuh karena cahaya dan mendengarkan suara yang berasal dari cahaya itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Apakah kita bisa mendengar sabda Yesus itu? Ataukah bahkan kita bisa melihat Yesus itu sendiri di dalam cahaya melalui suaranya? Marilah kita mengambil waktu untuk mengkontemplasikannya secara lebih detail. Saudari-saudara sekalian, kita akan memusatkan kontemplasi kita pada bagian ini. Kita sadari bahwa perjumpaan dengan Yesus sungguh mengubah Santo Paulus. Digambarkan bagaimana Paulus menjadi buta, Paulus dibantu utusan Tuhan Ananias yang menumpangkan tangannya atas Paulus karena disuruh oleh Yesus, dan Paulus menerima misi baru. Ananias bukan orang netral saja, dikatakan dia tahu bahwa betapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh Paulus. Maka utusan Tuhan ini sebetulnya juga takut membantu Paulus yang sudah buta. Bagaimana Yesus yang menggerakkan hati Santo Paulus juga menggerakkan hati Ananias untuk berani, untuk menjadi saluran rahmat, untuk membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus. Di akhir kontemplasi ini, silakan bersama Paulus merasa-rasakan perasaan hatinya ketika dia bisa melihat lagi, ketika ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika mata batinnya terbuka pada Yesus yang dianiaya tetapi memanggil dia menjadi pewartanya. Silakan mengenali perasaan gejolak hati Paulus yang akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Tanda kesediaan menjadi manusia baru. Sekali lagi, dengan kekuatan intuitif kita, marilah kita merasa-rasakan mungkin banyak hiburan di hati Paulus, mungkin semacam pertobatan yang mendalam, mungkin semacam kasih yang baru kepada Kristus, juga kalau membahayakan keyahudiannya, masa lalunya, mungkin juga perasaan begitu saja berubah karena hidupnya segalanya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Marilah kita mengakhiri latihan kontemplasi ini, kita bersama
memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Pelan-pelan kita kembali membuka mata dan saya kembalikan kepada Hans Mayu. Baik, terima kasih Romo atas bimbingannya selama latihan rohani tadi. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke bagian sharing, masih sambil mungkin merenungkan kembali apa yang tadi Romo katakan, saya mohon perhatiannya untuk beberapa buah pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk sumbangan kasih bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu program online WKICU ini, bisa memberikan sumbangan kasihnya melalui cek kepada WKICU yang dikirimkan ke alamat Marcella Raharjo di alamat yang tertera, atau melalui Zelle yang ditujukan kepada bendahara@wkicu.org dengan catatan ISE. Lalu yang berikutnya, minggu depan kita akan memasuki sesi ke-8 dari latihan rohani kita, merupakan sesi yang terakhir dari musim semi ke summer ini. Dan topik yang akan kita pakai minggu depan adalah mewartakan kabar gembira yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 48. Masih di hari yang sama, di jam yang sama, dan juga akan dibimbing oleh Romo Hartono Budi. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Oke, Romo, kita bisa lanjut ke sesi yang berikutnya, sesi sharing. Saat ini saya mau buka kesempatan bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan dari hasil latihan rohani kita tadi. Ada dua bagian. Di bagian yang awal kita bersama-sama mencoba merenungkan, berkomunikasi, dan membayangkan tentang suatu benda dan bagaimana apa yang kita mau katakan pada benda itu, apa yang Yesus katakan pada benda itu. Atau bisa juga sharing yang latihan yang kedua, di mana kita sudah membaca Kisah Para Rasul mengenai pertobatan Paulus. Kita mengikuti peristiwa pertobatan itu, peristiwa conversion dari Saulus yang akhirnya dibaptis. Mungkin teman-teman, saya buka kesempatan, silahkan unmute atau raise hand. Apakah ada mungkin? Agem, gimana? Mau mulai untuk mencoba? Atau siapa? Marta, Lili yang hadir di sini? Silakan men-sharingkan pengalaman doa. Bisa pendek-pendek saja. Kita melihat bagaimana pengalaman doa itu terjadi. Silakan, Yoshiko. Oke, hai Romo. Kalau nggak ada yang mau sharing, ya udah Terima aku kasih. sharing. Ya, sama-sama Romo. Jadi tadi Romo kan bilang cari benda gitu, terus aku langsung buka. Aku kan di sini sudah malam, jadi di tempat tidur gitu ya Romo. Aku buka laci, itu aku ketemunya langsung lihat rosario gitu. Biasanya terus aku langsung buka rosarionya dan aku pegang seperti instruksi Romo. Jadi ya semua udah tahu ya rosario seperti apa bentuknya.
disuruh cium, baunya sih bunga mawar Romo, tapi sudah agak pudar ya, karena ya udah dipegangin pakai tangan. Bukan bunga mawar yang asli, tapi masih ada bau-baunya dan, ada bau kayunya gitu. Terus tadi Romo bilang suruh ngomong gitu ya, pertamanya agak-agak, merasa lucu gitu Romo, kok ngomong ya sama sama benda mati gitu, maksudnya ya rosario gitu kan. Ya tapi aku terlihat di situ ada salib Tuhan gitu. Jadi ya, ya aku berbicara sebentar gitu seperti kayak, oh ya kayak, mmm kayak, "Hai Rosario," gitu, "ya terima kasih ya sudah menemani aku," maksudnya jadi teman doa gitu kan, apa, mmm, ya dalam keadaan apapun Rosario ini selalu ada gitu. Misalnya kalau lagi sedih atau lagi senang, mengucap syukur kan, pakai berdoa Rosario gitu kan Romo. Jadi, mmm menarik sih Romo, karena dari kecil aku suka doa rosario, even dulu di school bus aja orang-orang pada tidur, aku doa rosario gitu Romo. Jadi mengingatkan aku kembali flashback, eee, waktu aku berdoa rosario gitu. Tapi, mmm, pas dilihat-lihat lagi kata Romo, Tuhan tuh mau berbicara apa gitu kan. Ya intinya, eee, ak ya Tuhan aku akan selalu ada bersamamu gitu. Mmm, dalam situasi apapun dalam hidup kamu. Terus tadi Romo bilang apalagi ya, banyak itu Romo, banyak sekali, tapi yang aku ingat ya, aku melihat aku pertamanya cuman melihat salib itu gitu, dan aku liatin Tuhan yang tergantung di salib itu gitu ya. Jadi, terus aku lihat ternyata di tengahnya itu kan ada Bunda Maria itu Romo, iya Mhm, kan? Terus aku, put the cross and the Bunda Maria side by side gitu. Terus, mhm, di situ aku melihat bahwa tadi Romo mention sebelum acara ini mulai, Romo sedang berada di Salatiga mengunjungi makam orang tua kan. Dan tadi Romo bilang, "Yoshiko kalau punya orang tua harus dicintai." Aku bilang, "Ya cinta dong Romo, disayangi." Ya sayang dong Romo. Jadi dari situ aku diingatkan kembali bahwa di rosario ini hubungan ibu dan anak itu sangat amat dekat gitu Romo. Jadi aku melihat Maria selalu mendampingi Yesus, eee, di masa-masa sulitnya yang mana, apa ya, kok jadi terharu gini, maksudnya Yesus itu kan sampai menderita gitu ya Romo, orang-orang mencemooh dia gitu. Tapi siapa satu-satunya orang yang ada di samping Yesus menemani dia sampai dia wafat gitu, itu adalah ibundanya gitu Romo. Kadang aku merasa, ya maksudnya apa ya, bersyukur gitu aku punya orang tua yang baik, especially my mom. Dia itu seperti ya nggak sempurna, aku tahu, tapi dari hatinya yang paling dalam, ya dia adalah mama yang sangat baik gitu Romo, the best mom for me and my sister. Jadi terima kasih sudah diingatkan, bahwa tadi sebenarnya pas doa nggak terharu begini loh Romo, malah agak-agak lucu gitu, tapi kenapa pas sharing ini malah terharu gitu ya. Ya nggak tahu mungkin Tuhan Tuhan bekerja. Terus tadi aku lihat lagi, mmm, rantaian rosario ini panjang gitu kan Romo, biasa orang bosen gitu berdoa, apalagi kalau lagi capek ya pasti maunya buru-buru kayak kereta api gitu kan. Tapi
pas aku lihat lagi, mmm, kayak Tuhan mau berbicara apa, dia bilang, "Kamu harus tekun," ya kan, tekun dan sabar gitu, dan setia gitu Romo, seperti the journey of this rosary. Because it's a long journey menuju Tuhan, tapi banyak rintangan, challenges di hidup ini, tapi kalau kamu bisa melewati satu demi satu, dari beats itu, mmm, maksudnya Tuhan juga akan menyertai kamu gitu loh. Maksudnya, ya gitulah Romo. Jadi aku lihat, wah ini panjang juga rosarionya, perjalanannya gitu. Tapi kadang kalau kita nggak liatin juga kayaknya easy gitu Romo. Tapi pada saat kita merasa kita lagi nggak kuat, ya mungkin it's hard gitu. But anyway, aku juga diingatkan kembali dengan perjalanan, waktu aku El Camino itu ya Romo 2017, baru pertama kali nggak tahu what to expect, malah mikirnya tuh kayak instead of pilgrimage malah lebih kayak plesiran gitu loh, mau lebih kayak jalan-jalan karena aku kan nggak tahu gitu loh. Ternyata ya banyak inilah Romo, maksudnya yang something yang unexpected happen, tapi at that time mungkin aku pikir, "Kok kayak begini ya Tuhan, kalau kayak gini aku nggak mau pergi," aku bilang, "nggak mau El Camino kalau aku tahu jadinya seperti ini," gitu. Tapi pas terakhir-terakhir Tuhan itu menunjukkan aku at that time aku nggak sadar Romo, baru-baru ini aku sadar, which is di dalam doanya tadi gitu ya, aku sadar bahwa maksudnya kalau kayak waktu El Camino itu hari terakhir udah pada capek ya, terus ada yang romonya sakit gitu, jadi jalannya pincang. Terus aku bilang, "Aduh, kalau dalam manusia itu nggak make it gitu, pasti nggak akan make it." Karena, misanya itu jam 12 Romo, pas aku lihat jamnya kayaknya dengan romonya pincang begini, aku harus tungguin dia, itu kayaknya sulit gitu untuk make it to the mass. Tapi aku cuman berdoa sama Tuhan, "Tuhan, pokoknya, kalau misalnya Engkau perbolehkan kita pergi ke misa, ya pokoknya sampai sana tepat waktu ya Tuhan," gitu. Tapi aku nggak berharap apa-apa gitu, karena aku tahu keadaan kita. Long story short, kita udah sampai di sana sebelum jam 12 Romo. It's amazing dan kita masih ada waktu buat foto-foto gitu, sama orang-orang yang lain juga dari negara lain kita happy-happy foto-foto. Pas aku lihat jam, oh my god ini udah mepet, kok kita foto-foto terus. Terus pas kita mau lihat masuk gerejanya Romo, antrian seperti ular. Jadi aku bilang, "Aduh Tuhan, sorry sorry aku tadi foto kelamaan," aku bilang. Tapi ternyata Romo amazing gitu loh. Aku pikir, "Wah ini nggak bakal dapet ini, mah nggak bakal masuk ini, musti titip tas dan lain-lain." Tapi pas kita sampai masuk ke gereja itu Romo, 11.56 itu kita udah masuk. Aku bilang, "Wah Tuhan itu nggak pernah terlambat gitu, selalu tepat waktu kalau kita berserah kepadanya," gitu. Karena kita harus dari situ dan dari perjalanan itu tadi kan Romo bilang Paulus bertobat. Ya aku sih enggak seperti ekstrim seperti Paulus yang melihat cahaya atau apa Romo, tapi dari semenjak perjalanan El Camino aku itu sampai sekarang ini, aku masih berproses dan, maksudnya tahun ini tuh tahun yang aku bisa bilang aku seperti Paulus gitu Romo. Iya dan, ya aku lebih lebih terbuka dan mengandalkan Tuhan dan aku membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup aku dan me-lead aku gitu. Enggak cuman Tuhan doang ya, Bunda Maria dan Roh Kudus gitu Romo. Jadi waktu aku menjalankan itu semua Romo, amazing, everything is like seems so easy and then everything falls into places. Ya memang masih banyak challenges-nya, tapi aku bisa melihat sekarang Romo satu-satu puzzle itu mulai 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 ada gambarnya gitu Romo. Dan itu sesuatu yang amazing gitu kalau aku lihat balik lagi, itu tuh aku kayak masih anak kecil gitu loh Romo. Kayak dodol banget kayaknya gitu loh. Kayak why you wasting your time gitu.
Dan tapi sekarang aku bisa belajar dan ya itu Romo, maksudnya sekarang merasakan, apa ya, lebih lega, sukacita, dan berpasrah kepada Tuhan. I'm sure God will lead me dan ya itu seperti perjalanan Rosario itu panjang, tapi kalau kamu terus tekun, setia, dan bersabar, kamu akan dituntun Tuhan, sampai kepadanya, gitu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Yoshiko. Mungkin kita bisa mengundang satu lagi ya, Hans ya. Oke, terima kasih Yoshiko. Pak Susilo. silakan. Romo, saya tertarik yang waktu Romo bilang tadi, Santo Fransiskus bisa ngomong gitu ya, ke binatang, ke matahari, terus satu lagi Antonius ya, bicara dengan ikan, sebagainya. Jadi kesimpulan saya kalau saya lihat begini, kenapa dia bisa berbicara dengan hewan-hewan yang lain? Itu berarti sudah ada suatu kesatuan antara dia sebagai Homo sapiens dengan binatang-binatang lain. Jadi yang saya kagumin daripada Santo Fransiskus, jauh sebelum taksonomi, pengelompokan, kalau Romo belajar biologi kan ada pengelompokan dari Linnaeus itu, bahwa jauh sebelum taksonomi dari Linnaeus itu, bahwa kita tuh nggak beda dengan binatang lain yang disebut animal kingdom. Kita tuh animal kingdom. Sedangkan taksonominya, kalau kita lihat taksonominya, kita ini manusia ini Homo sapiens. Spesies kita Homo sapiens. Kalau kita terus tarik ke atas, family-nya adalah hominid. Ditarik lagi ke atas, kita termasuk kera besar. Kera tuh ada dua macam, ada kera, ada monyet. Kalau monyet punya buntut, kita masuk taksonominya adalah kera yang tanpa buntut, gorila, cimpanse gitu kan. Apalagi orang hutan, dia nggak ada buntut. Kita termasuk bukan kelompok monyet, tapi kera. Cuman dalam teori Darwin, orang suka, oh lo asal dari monyet. Nah artinya apa? Dia nggak belajar taksonomi daripada Linnaeus. Atau dia nggak belajar biologi lah, saya nggak tahu itu. Nah terus kalau kita naikin ke atas lagi, kelasnya adalah mamalia. Nggak beda sama gajah. Mamalia ada binatang yang menyusu. Kayak singa, kucing, itu semua sama. Kalau ditarik lagi ke atas, itu termasuk filmnya itu apa? Yang bertulang belakang. Sebab nggak semua binatang bertulang belakang. Ikan, kita termasuk kelompok bertulang belakang sama ikan. Cuman bedanya kalau kita bertulang belakang dan berdarah panas, kalau ikan dingin, ya berdarah dingin. Dan terusnya kalau diurut-urut lagi, kita semuanya sama. Kita adalah anggota keluarga the kingdom of animal. Cuman sekarang ini, orang kalau saya lihat sekarang itu terlalu antropocentris, menganggap dirinya tuh hebat tanpa dia mengetahui bahwa dia sebenarnya nggak beda dengan kucing, dengan anjing, dengan ikan, dengan burung. Nah, jadi kesimpulan saya itu suatu keponggahan dari manusia. Makanya saya ada buku yang disebutnya The End of Anthropocentrism. Anthropocentrism itu menganggap manusia sebagai pusat segala-galanya, disayang sama Tuhan, kita makhluk yang spesial, in the image of and the likeness of God. Itu kadang-kadang diinterpretasi menyebabkan kita jauh daripada alam, jauh daripada binatang. Jadi dalam hal ini saya angkat topik bahwa jauh ratusan tahun sebelum taksonomi biologi si Linnaeus itu, Fransiskus sudah mengetahui bahwa kita itu nggak beda dengan binatang lain. Dan kita adalah kesatuan dengan binatang yang lain. Sekarang kita termasuk animal kingdom. Kan karena kita nggak mau ngakuin. Lu termasuk animal, oh enggak. Nah itu keponggahan manusia. Tapi kalau dia belajar Darwinisme, dia belajar biologi, dia mulai menyadari. Itu menimbulkan kita cinta kasih kepada alam. Cinta kasih kepada binatang. Kepada semua ciptaan manusia. Sekian aja Romo. Ya. Hans, Mayu, saya nggak bisa ya. Lalu kita langsung. Ya. Ya, saya kira dua sharing, saya mengharapkan nanti lain waktu tambah ya. Tetapi hitting the point itu loh. Memang sekarang pemahaman demikian yang bisa semakin dilihat bersama
pemahaman yang lebih sehat, ya, bahwa kita itu berkaitan satu sama lain, ya, apapun namanya, kesadaran itu sebetulnya akan lebih menyelamatkan seluruh ciptaan ini, ya, bukan membeda-bedakan. Tadi istilah Om Susilo itu antroposentris itu, tetapi kita punya tempat masing-masing, peran masing-masing, dan kita semua sebetulnya berproses menuju sesuatu. Kalau orang Kristiani kita mengatakan menjadi manusia baru ke dalam Kristus itu, ya. Syukur kita sambung itu tadi dari sharing Yoshiko juga. Saya dari tadi memegangi pine cones ini itu, sepertinya mengatakan jangan khawatir, nanti kamu akan meninggalkan makam papi mami, meninggalkan pertapaan ini itu, tapi saya akan terus di situ. Saya sebagai pines, saya akan tetap berdiri di situ. Dan saya akan terus di sini pines-nya juga yang cemara rambut itu, kalau di situ bernyanyi karena menghasilkan suara seperti siulan. Ya, cemara rambut indah sekali. Ya, memberi janji seperti tadi sharing Yoshiko juga membesarkan hati, memberi promising, ya, promising. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan pada Hans Mayo. Saya kira kita bisa menenangkan diri dengan mendengarkan lagu tema sekali lagi, lalu penutup ya Hans ya. Ya, baik. Terima kasih Romo telah membimbing acara latihan rohani kita pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang sudah sharing, Yoshiko. Terima kasih Pak Susilo. Mari kita akhiri acara malam hari ini. Kita akan kembali bertemu minggu depan di jam yang sama, di acara yang sama, dengan Romo yang sama juga. Saat ini silakan ya, saya minta tolong untuk memutarkan lagu lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur sudah menyelesaikan latihan rohani kami bersama. Kami bersyukur untuk dukungan teman-teman
Dan terlebih kami bersyukur karena kami semakin bisa menyadari bahwa kami tidak sendiri. Kami semakin bisa bersyukur bahwa kami juga di tangan-Mu. Masa lalu, masa sekarang, masa mendatang, semua ada di dalam rencana-Mu yang sungguh baik. Maka kami mempercayakan diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, juga mereka yang sudah mendahului kami percayakan dalam kerahiman-Mu. Dan sekali lagi kami mohon rahmat, kesehatan yang baik, jiwa dan raga, supaya kami makin bisa dengan lebih mudah memuliakan nama-Mu. Saudari-saudara sekalian, marilah kita di akhir latihan doa kita ini mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan diberkati, dilindungi, dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya Terima kasih, semua. Romo. Terima kasih Romo. Thank you, Terima Romo. kasih Romo. Terima kasih Romo. Setia semua terima kasih. Terima kasih Romo. Shirley, Tante